Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 302 Pemodelan Geospasial. Di minggu ketiga ini akan dibahas tentang topik tipe-tipe pemodelan geospasial dan juga prosedur dari pemodelan geospasial itu sendiri. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis dan pemodelan spasial. Analisis dan pemodelan spasial adalah dua hal penting dalam keilmuan sistem informasi geografis. Kemudian pemodelan spasial bertujuan untuk merepresentasikan pola atau proses yang ditunjukkan di permukaan bumi dengan memanfaatkan analisis spasial. Itu kesimpulannya ya, keterkaitan antara pemodelan spasial dan analisis spasial. Pola pemodelan spasial yang dimaksud di sini adalah pola yang tampak dan juga pola yang berdasarkan fungsinya. Pola yang tampak ini bisa berbentuk distribusi yang random, terklaster, atau juga terdistribusi dengan seragam. Sedangkan untuk pola berdasarkan fungsinya, kita bisa melihat dari proses atau polanya itu adalah adanya keterkaitan antara fungsi variabel atau parameter yang ada atau juga objek yang ada di permukaan bumi tersebut. Kita lihat contohnya. Pola yang tampak dalam pemodelan spasial ini sebagai contoh yang minggu lalu saya sudah bahas juga tentang penemuan penyebaran kolera yang akibat dari terkontaminasinya sumur oleh bakteri. Jadi di sini Dr. John Snow ya mengklasterkan para pasiennya ya, dan kemudian bisa terlihat dari pola tersebut bahwa para pasiennya menggunakan sumur yang sama dan sumur tersebut ternyata terkontaminasi oleh bakteri. Contoh berikutnya adalah pola fungsi ya. Di sini contoh suatu kota yang merupakan area terbangun. Area terbangun tersebut dapat dikategorikan sebagai zona dengan fungsi perkotaan dan juga dengan fungsi landscape-nya. Jadi di sini masing-masing objek yang ada di permukaan bumi itu memiliki fungsi atau mempunyai kebermanfaatnya masing-masing dan itu saling berkaitan. Ya. Berikutnya, tipe pemodelan spasial berdasarkan metodologi. Ada stokastik, ada deterministik. Stokastik berdasarkan kemungkinan secara statistik. Contohnya perilaku traveling atau penyebaran penyakit dan juga pergerakan binatang atau satwa liar. Ya, contohnya yang terjadi sekarang ini pandemik COVID itu ya, itu merupakan atau bisa juga dikategorikan dalam pemodelan spasial yang bersifat stokastik. Lalu kalau deterministik berdasarkan fungsi interaksinya. Contoh arah aliran dan kecocokan suatu lokasi. Di sini gambarnya ya, contoh arah aliran itu adalah bagaimana suatu aliran air ya yang biasanya itu kan bergeraknya dari yang dataran tinggi ke dataran yang rendah. Nah, di situ ada keberfungsian dari masing-masing dari objeknya ya, dari objeknya dan kemudian adanya interaksi karena ada perbedaannya ketinggian. Itu contohnya di situ. Ya. Oke, tipe model yang berikutnya adalah tipe pemodelan spasial berdasarkan logika berpikir. Ada yang bersifat induktif, ada yang bersifat deduktif. Induktif di sini adalah sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Jadi biasanya dimulai dengan data dan kemudian berakhir dengan teori. Contohnya studi tentang kecocokan tempat hidup dari binatang. Jadi biasanya kita melihat dari datanya dulu ya, di mana-mana saja lokasi yang sesuai, lalu kemudian kita setelah hasilnya nanti disesuaikan atau bukan disesuaikan, di analisis gitu ya dengan suatu teori keterkaitan dari tempat hidup dari binatang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah tipe pemodelan
dengan logika berpikir deduktif, yaitu di mana diawali dengan teori yang umum lalu berakhir dengan temuan yang lebih spesifik. Contohnya pengujian akan suatu hipotesis. Ya, jadi banyak kita mau menguji hipotesis kalau area kemacetan itu biasanya terjadi pada jam-jam tertentu, gitu ya. Nah, lalu itu biasa dari teori yang umum tersebut nanti akan ditemukan lokasi yang spesifiknya atau waktu yang spesifiknya itu kapan-kapan saja. Itu contohnya. Kemudian tipe pemodelan yang berdasarkan objek yang dimodelkannya. Ada sosial, ya, ada fisik, dan juga ada gabungan keduanya. Sosial di sini di mana yang direpresentasikan adalah proses yang terjadi interaksi antar manusia dan juga antar kumpulan hewan atau kumpulan satwa. Contohnya perpindahan penduduk atau juga pola terbang burung. Itu yang sosial. Lalu yang fisik di sini representasi prosesnya yang terjadi di lingkungan. Contohnya pola pertumbuhan dari kelapa sawit. Ya, itu bisa juga dilihat sebagai pemodelan. Kemudian gabungan keduanya ya itu adalah gabungan dari proses baik itu fisik maupun sosial. Ya, di sini contohnya perpindahan penduduk yang mengubah pola lingkungan atau pola dari penggunaan lahannya. Ya, itu juga bisa termasuk tipe pemodelan yang berdasarkan objek modelnya. Berikutnya, pemodelan spasial yang biasanya atau banyak digunakan adalah kartografi model. Kartografi model ini di mana melakukan analisis atau melakukan pemodelannya dengan mengkombinasikan data spasial dan juga fungsi-fungsinya dan juga operasi dari geospasial. Operasi geospasial yang dilakukannya contohnya reklasifikasi, overlay, buffering, interpolasi, dan juga proximity analysis. Kemudian contohnya ya dalam studi penentuan kesesuaian suatu lokasi yang biasa bisa dilakukan melalui pembobotan dan juga pemeringkatan untuk berbagai kebutuhannya. Itu salah satu contoh metodenya. Ya, jadi digunakan operasi geospasial ini umumnya banyak terdapat bisa menggunakan software geospasial ya, ada ArcGIS, ada QGIS atau yang lainnya. Nah, biasanya kemudian metode yang digunakannya adalah pembobotan dan pemeringkatan. Berikutnya adalah prosedur dalam pemodelan spasial. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan atau kebutuhan dari dilakukannya pemodelan, lalu survei untuk pengumpulan data, penyusunan database dan konseptualnya, membuat data baru, hasil dari pengolahan raw data sebelumnya, proses analisis, dan menyajikan hasilnya. Dalam proses identifikasi, ini perlu dipastikan lagi kriteria-kriteria pengambilan keputusannya, dan juga hal-hal apa saja yang diharapkan dari hasil pemodelan ini atau ditentukan tujuannya. Kemudian survei untuk pengumpulan data ini harus dilakukan ya. Kita harus tahu data-data apa saja yang sudah tersedia, formatnya seperti apa, dan yang dibutuhkan datanya juga bagaimana. Lalu setelah itu disusun database dari hasil pengumpulan datanya dan ditentukan juga konseptual dari pemodelannya itu bagaimana. Dari hasil penyusunan database lalu terbentuklah data baru ya yang kemudian nantinya akan dianalisis. Proses analisis agar lebih mudah bisa dibuat flowchart-nya ya dengan melihat 3 hal utama, komponen yang utama. Yang pertama itu adalah inputnya, lalu prosesnya, lalu outputnya seperti apa. Kemudian hasil analisis ini nanti akan disajikan dalam bentuk hasil yang bisa dalam bentuk peta atau bisa juga dalam bentuk animasi ya, beberapa gambar peta gitu ya, untuk bisa memudahkan user memahami dari hasil pemodelan yang kita lakukan. Oke, itu saja dari topik di minggu ketiga ini ya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.